kenapa banyak perempuan akhirnya tuh kayaknya terlihat terima adjustment lagi judgmental gitu kan. Itu tapi kan sebenarnya itu hatinya tuh capek banget loh. Banyak orang yang punya permasalahan seperti apa yang diceritakan di catatan hati seorang istri ini, karena kan sebenarnya bukan hanya menceritakan tentang perselingkuhan. Terus kalau ada dari sisinya Naomi itu KDRT. Oh iya. KDRT tapi dia juga mendem sebenarnya. Dia nggak mau nunjukin ke teman-temannya kalau dia punya masalah KDRT dalam rumah tangganya. Oke, Naomi itu Cindy Huang ya. Iya, Cindy Huang. Terus ada juga Dini diperankan sama Amanda. Nah, itu juga yang hamil ya, Dini itu yang hamil. Tapi sebenarnya kalau dibilang nggak boleh spoiler sih, cuman maksudnya permasalahannya itu bukan masalah hamilnya, tapi gimana tekanan dari pihak luar, pihak misalkan kalau Dini tuh case-nya lebih ke orang tuanya yang menuntut dia untuk ayo dong punya anak biar kita punya cucu nih. Jadi tertekan. Nah, masalahnya di situ antara dia sama suaminya. Karena ini ada nggak sih yang scene-scene yang akhirnya kayak ini sebenarnya berat nih buat dimainin, atau sebenarnya ada adegan-adegan yang aduh kayak susah nih buat dimainin gitu kan ya. Kalau adegan yang susah buat dimainin, syukurnya sih aku nggak nganggap itu susah ya, tapi buat aku itu adalah sebuah challenge gitu. Karena dari sebelum kita syuting, kita di set, kita kan ada reading dulu, sekitar 2-3 minggu lah. Betul. Jadi udah mateng tuh kita persiapannya, begitu di set ya kita tinggal jalanin aja. Jadi persiapannya yang dimatengin itu dari pihak lapangannya gitu. Kalau dari aku ngerasa nggak ada masalah gitu. Jadi jangan sampai ada masalah di teknis juga pada saat itu. Tapi untungnya berjalan lancar sih. Iya. Oh jadi kalau one take tuh jadi kayak kameranya moving ke beberapa karakter gitu nggak sih? Oh iya. Iya kan? Bisa juga. Jadi ya gitu lah, ngebayanginnya enak gitu. Jadi ngebayanginnya enak, maininnya tegang. Iya kan? Benar-benar menjadi. Bener kan? Gitu misalnya bisa ada kesalahan. Scene itu durasinya 3 menit gitu kan. Itu 3 menit roll terus kan. Rollnya itu lebih dari 3 menit. Jadinya kan? emang 3 menit, tapi pengambilannya itu bisa nyampe 2 jam. Iya, 2 jam. Setengah jam. Vision Plus memilih untuk menghidupkan lagi cerita ini. Iya, sekitar 2 tahunan kita udah ngeproses ini ya, CSI ya. Oke. Untuk cari tahu bahwa apakah sinetron ini masih dikangenin gitu kan. Iya. Dan akhirnya setelah kita ngeprosesin, jawabannya ya ada juga era digital. Secara juga keseharian dan mungkin expose orang-orang untuk mencari tahu hidup orang lain lah gitu loh. Nah itu yang kita pindahkan ke CSI yang sekarang nih. Jadi CSI ini akan baru, tapi kita tetap menghargai CSI yang lama juga. Dengan sama dia, dengan apa yang dia sudah buat, dan kita ngeliat juga apa yang sekarang udah di revamp gitu loh. Dan ada teman-teman cast juga di sini. Jadi tidak melupakan akar ya. Nggak boleh. Benar. Nah tapi kan kita ngomongin cerita perselingkuhan ya. Kalau menurut Kak Nay atau Kak Hana nih ya, selingkuh yang paling parah tuh yang kayak gimana sih? Udah. Selingkuh kayaknya semua jenis selingkuh lah, udah parah. Kan ada ya, maksudnya gini ya Kak. Sorry ya, aku potong. Ada yang kayaknya baru chat doang itu udah dianggap selingkuh. Chattingan doang tuh dianggap selingkuh. Ada juga yang sampai jalan bareng. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi misalnya kan. Nah, kalau dari sisi Kak Nay atau Kak Hana sendiri. Selingkuh buat aku gitu. Aku menganggap ini selingkuh atau ya, betul. Dan yang paling parah kayak gimana gitu. Oke, kalau buat aku misalkan ada yang disembunyiin dari aku gitu. Terus kayaknya menurut aku tuh semua dimulai dari niatnya sih. Aku tuh orang yang enggak apa-apa kalau aku punya pasangan terus dia ngobrol sama cewek, punya temen cewek, cuman bukan temen deket yang berlebihan gitu ya, maksudnya teman deket yang sewajarnya, orang hubungan kerja dan lain-lain, I don't mind. Tapi kalau udah ada sembunyi-sembunyi di belakang untuk ngobrol, nganter-nganterin pulang, terus ketemu di luar urusan kerjaan gitu, yang nggak deket-deket banget, ya mungkin itu bisa ngebuka pintu perselingkuhan menurut aku. Jadi hati-hati ya. Dan buat aku yang kayak gitu udah, kayaknya udah menuju tanda-tanda bahaya nih gitu. Udah bendera merah ya. Udah bendera merah tuh. Ada bendera merah itu. Tapi kan seorang Hana ini kan juga ngerasanya pasti kayak apa sih yang salah di hidup gue gitu kan ya. Gue tuh udah jadi ibu yang baik, berusaha untuk ngurus anak, ngurus suami. Tapi kenapa kelakuan Mas Pram tuh kayak gitu alasannya main padel tapi main yang lain. Menyesalkan ya. Harusnya nganterin klien itu kan bukan part of the job ya kan. Hampir mirip lah. Apa sih? Saya nih ya. Tapi ya menariknya emang perempuan-perempuan korban perselingkuhan atau laki-laki juga ada lah ya. Iya pasti. Itu tuh
pasti jadinya degrading themselves gitu, ngerasa dirinya dia apa yang kurang, iya merasa bersalah gitu. Padahal harusnya nggak bisa ngerasa bersalah kalau menurut Nai, karena orang-orang yang suka selingkuh emang yang nggak ada value-nya aja, emang menurut dia nggak, menurut aku dia nggak punya self control dan mungkin value-nya di situ gitu. Jadi jangan ngerasa jadi kecil hati kan selingkuhin, justru thank God selesai gitu loh, dikasih tahu orangnya seperti apa. Kasih paham lah gitu. Kalau walaupun ya sakit banget lah ya. sakit ya, dealing with yourself gitu, tenangin diri, hati, nanti sakitnya bakal hilang kok. 1, 2, 3 bulan. Iya. Healing by the time. Iya, setahun, 2 tahun. Iya. Gitu. Walaupun lukanya masih ada, kita hidup nggak ada yang nggak ada luka. Iya. Berarti choose your battle lah. Betul. Daripada stay dalam relationship toxic. Iya sih. Mending saya sakit hati daripada sakit bayar pajak kan. Nah, asik bahaya nih bayar pajak nih. Kak Nai mungkin kenapa kita harus nonton CHSI? Oke, selain karena kita ini bermainnya dari hati, mudah-mudahan bisa sampai ke hati penonton, juga karena kita memberikan maksudnya ini tuh bisa relate sama banyak banget orang gitu. Bisa juga bukan hanya orang yang udah menikah, tapi yang belum menikah juga mungkin bisa ngambil pelajaran dari sini, lihat oh ada ya permasalahan seperti itu dalam rumah tangga. Jadi yang mau menikah harus benar-benar bisa mikirin suaminya tuh akan seperti apa sih nantinya, karena akan jadi pasangan hidup selamanya gitu. Kalau salah milih pasangan kan harus kasihan ya, paling kasihan itu menurut aku adalah perempuan yang salah milih pasangan hidupnya gitu. Oke. Jadi dari ini ada lesson learn-nya lah ya, biar nggak salah pilih. Iya dong. Oke. Mr. Raymond mungkin ada statement terakhir. Statement terakhir kayak beda ya sama RDI ya. Mungkin untuk yang di sini nih untuk para warga-warga RDI ya. Iya. Cerita ini nggak cuma cerita kita buat secara asal-asalan sih, bahwa cerita ini untuk keluarga, kepada keluarga, dan semoga agar yang memang ingin berkeluarga juga bisa tahulah secara keadaan seperti apa gitu loh. Bener. Kita nggak mengedukasikan, nggak sih, kita lebih membuka dialog, kita membuka sebuah pembicaraan, kita ingin juga ada aksi yang harapannya dari audiens terutama perempuan, terutama juga para listeners yang emang istilahnya dalam keadaan seperti itu. Ya pertama you're not alone lah gitu loh. Ini hal yang kita pengen coba kasih tahu juga lah. Maksudnya tuh kita banyak bercandaan mengenai selingkuh gini-gini, dibikin heboh dengan teman-teman media lainnya gitu kan. Tapi yang kita pengen seriuskan lah gitu kan, ini juga sangat penting untuk kita tahu gitu kan. Tapi juga dari segi karakter seperti Wisnu ataupun karakter seperti Dini ataupun juga yang dimainin juga sama Amanda Rigby gitu-gitu kan. Atau juga mungkin Cindy dan Naomi. Wanita ini semuanya memiliki aspek problematika yang sangat penting dan jangan disepelekan sih sebenarnya sih. Tapi kita also nikmatin juga gitu loh. Jadi emang perpaduan entertainment dan juga perpaduan konflik keseharian kita gabungin biar orang pun nonton kayaknya gue enjoy deh. Tapi ternyata gue juga belajar tentang ini gitu loh. Nah, itu those kind of things. I do enjoy it but I wanna talk about it. Nah, itu sih. So, sebenarnya itu sih enggak mau terlalu edukasi lah. Kita kan film series kan kita lebih nge-showcase untuk people feel good lah ataupun escape something lah gitu kan.